Sudah atau belum, Bu? Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Saya absen dulu ya. Anggono ada? Ada, Pak. Mbak Wulan ada? Hadir. Mbak Elva ada? Hadir, Bapak. Oke, ada semua ya. Oke, hari ini kita mulai kegiatan pembelajaran dengan acara berdoa bersama dulu. Oke, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Kita mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai lihat sudah tampil? Sudah terlihat. Sudah tampil ya. Sudah kelihatan dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi ya. Saat ini mata pelajarannya adalah dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini untuk kelas 10. Di sini profesi dan kewirausahaan, mencakup job profile dan technopreneurship di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Namanya tadi saya jelaskan, deskripsinya meliputi jenis-jenis profesi dan kewirausahaan, yaitu job profile dan technopreneurship yang mampu membaca peluang pasar dan usaha di bidang TKJ. Slide-nya belum kelihatan, Pak. Yang slide berikutnya. Slide berikutnya belum kelihatan. Belum. Slide show, Pak. Di slide show. Ya, slide show Itu masih slide pertama. Oh, masih slide pertama. Tapi di tempat saya sudah slide show itu gimana? Ya, nggak apa-apa deh, dilanjut, Pak. Oke, dilanjut saja ya. Ini saya jelaskan pengertian kewirausahaan. Di sini ada 4 pengertian, yaitu kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Ini pengertian kewirausahaan menurut Jim Mayer tahun 1996. Yang kedua, kewirausahaan adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif berusaha meningkatkan hasil karyanya, dalam arti meningkatkan penghasilan. Di pengertian yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses seorang guna mengejar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Ini adalah pengertian kewirausahaan menurut Robben tahun 1996. Yang keempat, pengertian kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa yang kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Ini adalah 4 pengertian kewirausahaan menurut para ahli. Berikutnya adalah tujuan kewirausahaan. Di sini tujuan kewirausahaan ada 4. Yang pertama, menumbuh kembangkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir atau keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Tadi 4 tujuan kewirausahaan. Adapun berikutnya adalah sasaran kewirausahaan. Sasarannya ada berapa? Sasaran kewirausahaan itu ada 3. Yang pertama, instansi pemerintah dengan kegiatan usaha atau BUMN.
organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Kemudian sasaran yang kedua, pelaku ekonomi yang terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi. Sasaran yang ketiga yaitu generasi muda, anak-anak putus sekolah dan calon wirausaha. Berikutnya, asas kewirausahaan. Asas kewirausahaan ini ada 4, yaitu 1. Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis, termasuk keberanian mengambil resiko. Yang kedua, kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian. Yang keempat, kemampuan berkarya dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat. Berikutnya, manfaat kewirausahaan. Manfaatnya ada 5, yaitu menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generator atau penggerak pembangunan lingkungan, pribadi, diskusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang ketiga, memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Yang keempat, berusaha mendidik para karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang kelima, berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros. Adapun sikap dan perilaku wirausahawan, ada banyak ini. Sikap dan perilaku wirausahawan, sikapnya mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. 3. Mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Yang kelima, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Perilaku wirausahawan ada 5 di sini: memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilian, dan berorientasi ke masa depan. Berikutnya, ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan ada banyak, yaitu lapangan agraris yang terdiri pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Berikutnya, lapangan perikanan, lapangan peternakan, lapangan perindustrian dan kerajinan, lapangan pertambangan dan energi, lapangan perdagangan, dan lapangan pemberi jasa. Falsafah dan kebiasaan wirausaha. Ini falsafahnya ada banyak, nanti saya kirimkan filenya, kalian pelajari falsafah-falsafah yang ada di kewirausahaan dan karakteristik wirausahawan. Yang pertama, disiplin. Jadi seorang wirausahawan itu harus disiplin, mandiri, realistis, dan komitmen tinggi. Jadi wirausahawan juga harus mempunyai komitmen yang tinggi. Sikap karakteristik berikutnya yaitu jujur, kreatif, dan inovatif. Berikutnya, faktor-faktor personal yang mendorong adanya inovasi, yaitu adanya keinginan untuk berprestasi, adanya faktor pengalaman dan berwirausaha, adanya keinginan dan dalam resiko, adanya sifat penasaran pribadi, adanya faktor pendidikan. Sebelum soal saya berikan, mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang ditanyakan, silahkan Mas Anggono, mungkin ada pertanyaan. Mas Anggono, halo. Iya Pak, cukup. Cukup, tidak ada pertanyaan. Tidak, Pak. Atau Mbak Wulan, mungkin Mbak Wulan ada pertanyaan, mungkin silahkan. Pak. Ya, Mbak Elva mungkin ada pertanyaan. Mau tanya Pak, gimana cara meningkatkan rasa percaya diri kita gitu Pak? Kalau meningkatkan rasa percaya diri kita, berarti dari dalam hati kita sudah ada niatan. Nama niat ya. Niat berarti kita harus yakin apa yang kita kerjakan nanti berhasil dan sukses. Jadi niat dulu, kemudian yakin. Iya Pak, terima kasih. Yakin, jangan sampai tergoyahkan keyakinan kita dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan
kepercayaan diri kita gitu. Mantap. Nggih, Bapak, terima kasih. Kalau dari yang lain ada pertanyaan? Kasih refreshing nggak, Pak? Oh, kalau tidak ada pertanyaan, gantian saya yang bertanya dulu ya. Mungkin dari Mas Anggono, di sekitar Mas Anggono, lingkungan rumahnya atau tetangganya, apa usaha-usaha yang ada di sekitar rumah Mas Anggono? Misal pembajian kayu atau jualan LPG dan sebagainya. Coba sebutkan yang ada di lingkungan Mas Anggono. Ya, terima kasih. Ini di tetangga saya, Pak, di depan saya juga jualan, ada toko, terus ada usaha kecil yang tetap itu di tetangga saya, Pak. Itu usahanya keripik pisang, terus steak, itu usahanya alhamdulillah besar, Pak. Dari contoh itu. Ya, Mas Anggono, tadi sudah menyebutkan beberapa usaha yang ada di sekitar Mas Anggono. Kemudian Mas Anggono sendiri menilainya bagaimana usaha tersebut? Apakah Mas Anggono niat atau minat untuk menjadi pengusaha atau wirausaha, ataukah sebaliknya atau menjadi PNS mungkin? Gimana pandangan Mas Anggono menurut wirausaha tadi? Iya, Pak, saya sebenarnya pengen berwirausaha, Pak. Orang tua saya itu kan ngabdi di SMK Muhammadiyah, Pak. Ya. Sementara saya juga sebagai anak ya juga ingin memajukan SDM-nya lingkungan sekitar, Pak. Nah, jadi pengen buka usaha di bidang apa aja. Di rumah orang tua itu, Pak, kelinci, Pak. Oh iya, bagus Mas Anggono. Peternakan berarti bidangnya ya. Terus ada lagi pemanasan juga bagian, Pak. Boleh dong minta kelincinya, Pak, Mas Anggono. Saya pengen kelinci kembar gitu loh. Mas Anggono mungkin nanti bisa menjual ke teman-temannya seperti Mbak Elva atau Mbak Bulan gitu. Ya, Kak. Beli 2 gratis 1 gitu ya. Boleh ya, Mas Anggono? Ya, boleh. Oke deh. Oke, itu tadi pandangan Mas Anggono ya. Sekarang saya tanya ke Mbak Elva mungkin ya. Di lingkungan sekitar Mbak Elva itu wirausahawan yang sudah ada itu bergerak di bidang apa? Coba Mbak Elva sebutkan. Oh, iya Bapak. Di daerah saya itu banyak yang jualan tahu. Terus ada yang jualan tempe, kemudian ada yang bikin kerupuk yang warnanya pink itu loh Pak, kerupuk apa ya, kerupuk ragil namanya. Iya, kebanyakan yang jualan makanan jadi, ada yang jualan gorengan juga. Kalau yang saya jual LPG itu juga lumayan banyak di daerah saya. Mungkin itu Pak beberapa dari daerah saya. Ya, bagaimana pandangan Mbak Elva jika Mbak Elva menjadi seorang wirausahawan yang seperti Mbak Elva sebutkan? Apakah Mbak Elva merasa malu, merasa canggung, atau merasa bangga? Silakan. Mana pendapatnya Mbak? Kalau saya berwirausaha seperti itu, otomatis saya tidak akan malu Pak. Saya akan bangga dengan usaha saya sendiri. Soalnya saya bisa menghasilkan sesuatu dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Jadi ada kepuasan tersendiri untuk saya, kepuasan lahir dan batin. Ya, bagus. Ya, jadi tidak merasa malu ya Mbak? Tidak Pak, kan halal Pak, kan kita nggak nyuri. Ya kan Pak? Berarti wirausahawan di mata Mbak Elva adalah nilainya positif, itu ya Mbak? Berikutnya mungkin yang ada di benak Mbak Wulan, bagaimana pandangan Mbak Wulan mengenai wirausahawan? Pandangan ya Pak ya, pandangan wirausahawan. Yang pertama, baru. Maksudnya pandangan wirausahawan menurut saya ya Pak. Betul, pandangan Mbak Wulan mengenai wirausahaan itu bagaimana? Coba diungkapkan. Ya Pak, wirausahawan itu adalah profesi yang butuh keuletan,
butuh ketangguhan, butuh kemandirian. Nah, itu semuanya sifat-sifat itu dijadikan satu untuk memperkokoh bahwa dirinya adalah seorang wirausahawan. Nah, wirausahawan itu juga harus kreatif dan berinovasi. Itu Pak, pandangan saya Pak. Oke, baik. Pandangan Mbak Wulan juga positif ya mengenai wirausahawan. Iya. Jadi tadi sudah saya kemukakan teori-teori mengenai pengertian wirausahaan, karakteristik wirausaha, kemudian manfaat wirausaha dan lain sebagainya. Kemudian sudah saya tanya mengenai bagaimana perspektif atau pandangan kalian mengenai wirausahawan. Sudah kalian jawab mengenai positif. Sekarang di akhir pembelajaran ini saya berikan soal latihan dengan menjawab 10 soal latihan. Ini sebagai tugas saja ya. Oke Pak, siap. Ini dikerjakan waktunya adalah 1 minggu. Jadi pertemuan berikutnya kalian harus sudah mengumpulkan tugas tersebut. Siap Bapak. Di buku catatan apa di kertas folio Pak? Itu dicatat di buku, kemudian nanti difoto, kemudian dikirimkan ya. Di classroom ya Pak? Ya, di classroom. Oke, siap Bapak. Oke. Semoga di pertemuan kali ini kalian bisa memahami mengenai kewirausahaan dan karakteristik, manfaat, kemudian contoh-contoh yang ada di lingkungan kalian itu bisa kalian terapkan atau menjadi motivasi untuk kalian berwirausaha. Jadi kalian jangan berpandangan pekerjaan itu hanya seorang PNS atau seorang polisi atau seorang TNI. Jadi wirausaha itu juga seorang yang bisa membangun bangsa. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Cukup jelas Bapak. Oke, kalau sudah jelas, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice.